Oke. Kewajiban yang ada di pasal 16 ayat 1 huruf A yang menuntut notaris itu harus bertindak jujur ya, tidak berpihak, saksama. Ini harus menjadikan notaris itu manusia setengah dewa. Sementara notaris itu kewenangannya terbatas. Oke. Ya. Nah, itu seharusnya saya kira bukan ada di pasal 16. Lalu, Bang Bro, itu agak menyimpang, bukan menyimpang ya, agak terlalu luas sedikit. Itu nanti menjadi pertanyaan saya juga selanjutnya. Tapi yang jadi permasalahan saat ini, dualisme kepengurusan ini sudah mulai merambah sampai ke tingkat wilayah dan tingkat daerah. Nah, sikap apa yang harus diambil oleh teman-teman anggota notaris yang notabene katanya tadi merupakan kekuasaan tertinggi, itu apa yang harus mereka lakukan? Walaupun terlambat, saya tetap mengimbau. Dari dulu saya sudah memberikan sinyal kan ke kawan-kawan, stop mengundang pengurus pusat yang dualisme. Ya, jadi laksanakan sesuai dengan periode berakhir 3 tahun. Silakan confer will, tidak usah undang PP-nya. Lantik saja ketua Pengwil itu oleh presidiumnya. Lantik saja Dewan Kehormatan Wilayah yang terpilih melalui confer will itu oleh presidiumnya. Kenapa harus pusat? Kecuali kalau pusatnya itu sah. Ini kan belum sah. Gitu loh. Terus bagaimana dengan Pengda? Begitu juga dengan Pengda. Kalau sudah ada indikasi, ya, indikasi akan masuk orang Jakarta atau perpanjangan tangan orang Jakarta, ini maaf ya. Nah, yang maksud saya itu orang pusat yang belum mendapatkan legalitas. Segera bersatu kawan-kawan daerah itu untuk melaksanakan konverda tanpa intervensi dari 2 PP yang sedang bersengketa ini. Nanti ya, kalau sudah terpilih ketua Pengda, sudah terpilih Dewan Kehormatan Daerah, sudah terpilih ketua Pengwil, sudah terpilih Dewan Kehormatan Wilayah. Nanti kalau sudah ada jalan keluar, sudah ada keputusan ya, dan akhirnya kembali menjadi satu, kemudian kukuhkan. Kukuhkan kembali? Iya, kukuhkan kembali. Apa yang jadi masalah? Iya kan? Tapi kan saat ini aja informasi terakhir aja ada satu wilayah akan melaksanakan 2 confer will. Nah, yang terjadi nanti orang Jakarta ya datang, pidato, tebar pesona, senyum sana senyum sini, dia bawa pasukannya ya 20 orang, 30 orang. Nah, setelah itu mau apapun ya sah atau tidak yang dia akan sampaikan, dialah yang benar, dialah yang sah, inilah yang harus diikuti. Selesai dia lantik, dia pulang. Berikutnya yang lain juga begitu. Terus dia pulang ke Jakarta, yang ribut itu sesama kawan-kawan di daerah. Gontok-gontokan nih, kita nih udah seperti kembali ke zaman kolonial, zaman penjajahan Belanda. Dirayu-rayu di sini, dirayu-rayu di sini, di fait accompli, kemudian kita beradu. Nah, dia nanti senyum-senyum sambil merokok-merokok, ketawa-ketawa. Sambil ngopi. Ya, sambil ngopi. Jangan lupa ngopi. Iya. Nah, terjadi perpecahan di daerah. Yang rugi siapa? Orang daerah. Emang orang Jakarta itu ada setiap hari di sana? Tidak. Emang dia dihidupi oleh orang Jakarta? Dia digaji oleh pengurus pusat? Kan tidak. Cari duit sendiri. Ada masalah di daerah? Selama ini ada nggak solusi konkret yang dilakukan oleh PPINI? Ya, selama ini tidak ada. Yang ada itu apa? Ya kita tahulah ongkosnya ya, transportnya ya. Nanti ada biaya ini itulah. Dan seterusnya, faktanya begitu. Terus apa gunanya organisasi? Kalau yang sekarang masalah birokrasi yang seharusnya udah dipangkas, paling tidak itu di 2018 ya, rekomendasi harus datang tatap muka. Yang ada apa? Minta sumbangan, mau pindah, mau perpanjangan, ya kan? Kan sukarela, Pak. Malu, ya bilangnya sukarela tapi ada nilai minimalnya. Kan malu kita. Gitu. Kalau orientasi materi jangan di organisasi, dari dulu saya bilang. Dampak terbesar apa yang dari adanya dualisme ini? Nah, dampak terbesar dualisme yang ada di pusat, kalau kawan-kawan daerah tidak bersatu, tidak menjaga daerahnya sendiri, mereka bisa seumur hidup ya
seumur jabatan itu akan tetap gontok-gontokan dan masing-masing akan merasa benar. Seperti di zaman Belanda dulu, ya, ketika kita dijajah dan kita diadu domba. Nah, ini yang saya minta dari dulu. Ya. Jangan berikan kekuasaan tanpa batas ke ketua umum. Dulu saya sampaikan RP3YD itu adalah forum untuk mengevaluasi kinerja ketua umum bersama PP. Dan jangan jadikan ketua umum itu sebagai formatur tunggal. Orang baru 2 tahun jadi notaris dijadikan pengurus pusat yang selama ini ya tidak pernah aktif di Pengda, nggak pernah aktif di Pengwil, tiba-tiba udah bisa dia begini-begini ke ketua Pengda, ketua Pengwil, gua orang pusat. Jadi sistem pengkaderan itu mesti dijalankan di kita, ya. Daripada sistem yang hancur, ya, lebih baik. Ini kalau saya, lebih baik saya yang hancur. Personal, sistem itu kan dibangun dengan berbagai elemen. Salah satu contoh misalnya, ya, terakhir aja lah kemarin KLB, ya, orang datang dari Aceh, dari Medan, dari Kalimantan, dari Sulawesi, ikut di komisi-komisi, ya. Ketua umum, ya, itu kan orang yang harus menjalankan perintah Kongres, amanah, ya, amanah KLB. Ada komisi A, ada komisi B, ada komisi C. Komisi B, ya, merumuskan tentang program bidang yang harus dijalankan oleh ketua umum, ya. Dan kita tahu, ya, tentang kepengurusan di tingkat pusat terdiri dari 1 orang ketua umum, ketua-ketua, 1 orang sekretaris umum, sekretaris dan seterusnya. Ada nggak wakil ketua umum? Nggak ada. Iya, tapi ada yang menyebutkan, Bang Eki, itu kan masalah nomenklatur. Terus saya bilang, kenapa nggak dijadiin aja Presiden Notaris Indonesia? Kenapa nggak dijadiin aja Sekum itu menjadi Sekretaris Jenderal? Lebih keren. Ini dampaknya berarti gajah yang beradu, semut yang mati. Itu. Ada komen begitu masalahnya. Gajah yang beradu di atas, semut yang di bawah, ini yang mati. Padahal semut itu yang punya kekuasaan tertinggi. Betul. Yang memilih ketua umum itu kan anggota yang ada dari berbagai daerah. Iya kan? Yang seharusnya dia tunduk dan patuh dengan apa yang diputuskan oleh kawan-kawan dari berbagai daerah itu melalui mekanisme pasal 10 tadi. Dilanjutkan pasal 10A. Apa itu kongres luar biasa. Ya kan? Kedaulatan tertinggi kan ada di tangan anggota. Anggota yang memilih, anggota yang memerintahkan, ketua umum jalankan ini. Ini hasil kongres. Bentuknya perubahan anggaran dasar. Hal yang teknis, ini hasil komisi A, komisi B, komisi C. Evaluasi setiap 6 bulan melalui RP3YD. Ya, minimal 1 tahun sekali. Kalau di IPAT namanya Rakernas. Ketua umum, kamu dipilih ngejalankan amanah kongres nggak? Menjalankan amanah kongres luar biasa nggak? Bukan petantang, petenteng, senyum ke sana, senyum ke sini, terus berpikir jangan sampai kalah sama Pengwil bikin kegiatan seminar. Ya kan? Akhirnya yang terjadi, dari dulu saya sebut, PP itu tergiring untuk hal-hal teknis dan dia menjadikan dirinya itu sebagai Pengwil yang ke-34. Apa bedanya PP dengan Pengwil? Ya kan? Bikin bimbel lah, bikin seminar lah. Emangnya Pengwil nggak bisa bikin? Kalau dia punya jiwa kepemimpinan dengan pendelegasian kewenangan, berbagi dengan Pengwil, motivasi Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Barat, nah, supaya merata. Jangan hanya PP terus, gitu. Berarti ini bisa diselesaikan oleh anggota dong, berarti kondisi? Bisa, sangat bisa. Sekarang kalau Pengwilnya kompak, ya. Pengwilnya kompak, stop itu orang Jakarta, PP yang dualisme itu. Kita atur daerah kita sendiri. Kalian selesaikan dulu. Kalau nanti sudah selesai, ya, nah baru datang ke sini. Sekarang kalian ke sini, pulang.